Saun pun segera langsung tancap gas. Ternyata ia membawa berbagai perlengkapan milik Hiju juga dirinya. Iya, Saun pun ternyata akan menginap bersama di rumah sakit itu. Hiju langsung kelabakan, pikirannya sudah aneh-aneh. Ditambah kini Saun malah mengajaknya untuk mandi. Tapi ternyata hanya ingin mengeramasi rambutnya Hiju saja. Seperti di salon, Saun membasuh rambutnya Hiju juga mengeringkannya. Hijau hanya diam lalu memberanikan diri bertanya, kenapa Saon kini begitu baik padanya? Kata Saon, bukankah hal yang wajar jika suami membantu istrinya seperti ini? Selagi Saon mandi, jantung Hijau berdetak tak karuan. Secepat kilat ia pun berpura-pura tidur ketika Saon sudah selesai. Dan Saun pun mulai mendekati Hijau, begitu sangat dekat. Iju mah sudah kegeheran, tapi ternyata Saun hanya ingin membenarkan posisi ranjangnya Hiju saja. Hiju akhirnya terlelap, tapi tak lama menyadari sudah jam 10. Waktunya Hiju cosplay lagi menjadi 406. Saun memang sudah menunggu telepon dari 406. Kini Saun bisa lebih santai menghadapi 406 dan malah mencoba untuk menggodanya. Wah, Hiju sungguh tak habis pikir. Dan topik pun menjadi serius kala Saun meminta 406 bekerja sama dengannya untuk menangkap pelaku yang telah mendorong Hiju. Saun akan memastikan jika si pelaku mendapat ganjaran karena sudah berani menyakiti istrinya. Jadi 406 pun memberitahu ciri-ciri tentang si pelaku. Berbekal informasi itu, Saul memberikan keterangan di kantor polisi dan ia yakin jika pelakunya memiliki komplotan. Dan segera dirilislah pernyataan pers. Yuri memulai siarannya, berita dari Baek Saun sang jubir kepresidenan. Berita itu berisi jika memang benar Baek Saun telah mendapat serangkaian teror. Dikeluarkanlah juga sketsa wajah dengan ciri-ciri pelaku adalah memiliki gejala heterokromia, yaitu satu matanya coklat muda jika terkena matahari, punya masalah pengendalian amarah dan juga berbau amis. Sedangkan si 406 yang asli, melihat berita dirinya, ia pun langsung murka karena identitasnya sudah dirilis ke publik. Ia juga murka pada komplotannya, karena komplotannya itulah yang telah mendorong Hijau, tapi malah si 406 yang kena batunya. Saun pun rapat keluarga, ditanya-tanya oleh ayah dan ibu tentang pengancaman itu. Sejujurnya, ia mencurigai ayah dan ibu yang sudah meneror Hijau. Tapi kata ibu, tak ada gunanya melakukan hal itu. Dan masalah Hijau yang bekerja di tempat Saun, katanya itu adalah tempat teraman bagi Hijau, yaitu dengan berada di sisinya Saun. Saun pun lanjut menghadap ke Ketua Hong. Ketua Hong juga bingung kenapa kini Saun seolah ingin disorot. Padahal biasanya ia melakukan diam-diam. Hal ini tak seperti dirinya. Ketua Hong mah pintar, ia pun yakin jika Saun ingin menutupi isu dengan isu lainnya. Hijau lalu membaca berita tentang Saun. Komentarnya pro kontra. Tak lama lalu mendapat pesan dari 406 yang asli dan mengatakan jika bukan dirinya lah yang mendorong Hijau. Dan karena kini Hijau dan 406 sudah pecah kongsi, jadi ia akan mengambil ponselnya sekarang juga. Tepat saat itu pintu Hijau mulai terbuka dengan ketakutan dan sekuat tenaga. Hijau pun segera menutup pintu itu, tapi untungnya itu adalah Baek Saun. Melihat Hijau yang ketakutan begitu, Saun pun panik. Hijau pun langsung lemas sekaligus lega, lalu memeluk Saun. Saun segera menenangkan Hijau, tapi Hijau masih belum mau mengatakan kenapa ia tadi ketakutan begitu. Dan akhirnya Saun pun memberikan lengan hangatnya untuk menjadi sandaran tidur bagi Hijau. Tapi sudah jam 10. Setelah memeriksa Saun terlelap, Hijau pun menyelinap membawa ponsel ajaibnya. Lalu menelpon Baek Saun. Bertanya pada Saun kapan ia akan ditangkap, lalu mengambil ponsel ajaibnya ini sebagai bukti. Hijau ternyata sudah membulatkan tekad. Ia akan menemui Saun sebagai 406 sekarang juga. Karena Hijau tak ingin Saun berjuang sendirian, tapi setelah didatangi ke kamar, lah Saun yang tak ada di sana.
Ternyata Saon mengarahkan pertemuan mereka ke tempat lain, yaitu taman hiburan, tempat terlarang bagi Hiju setelah kecelakaan terjadi. Hiju pun kebingungan karena Saon malah menyuruhnya menaiki komedi putar, lalu makan es krim. Tapi Saon masih belum muncul juga, dan setelahnya Saon malah mengarahkannya lagi ke Namsan Tower. Dan akhirnya Saun pun muncul di hadapannya Hiju. Hiju sudah kehabisan kata-kata. Ternyata Saun selama ini sudah tahu tentang identitasnya sebagai 406. Kapan dan bagaimana. Dan kini setelah mengetahui kenyataannya, apakah Saun tak akan membencinya? Lalu dengan penuh keyakinan, Saun pun mengatakan jika ia tak menemukan cara untuk tak mencintai Hiju. Hiju pun langsung meneteskan air mata. Dan akhirnya setelah 3 tahun bersama, pasangan itu pun kisean. Dan episode 7 pun berakhir dengan adegan romantis itu.